Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Audi Rahman dengan NIM 24060111. Saya akan membahas pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Yang pertama itu akumulasi modal, yang kedua tingkat modal kaidah emas, yang ketiga pertumbuhan populasi. Kita masuk kepada pertumbuhan ekonomi. Menurut model Slow, sumber utama output atau pendapatan nasional berasal dari dua faktor produksi utama, yaitu modal dan tenaga kerja, serta dipengaruhi oleh teknologi. Namun, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga hal utama, yaitu tingkat tabungan, yang kedua pertumbuhan populasi, yang ketiga kemajuan teknologi. Artinya, jika suatu negara meningkatkan outputnya, maka negara tersebut harus meningkatkan akumulasi modal, meningkatkan kualitas tenaga kerja, atau mengembangkan teknologi. Model ini menjelaskan dalam jangka panjang, pertumbuhan tidak terjadi secara otomatis, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Salah satunya faktor produksi. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu model pertumbuhan ekonomi slow. Slow growth model didesain untuk memperlihatkan bagaimana pertumbuhan dalam capital stock, growth dalam labor force, dan perbaikan teknologi berinteraksi dalam perekonomian dan mempengaruhi total output nasional dari barang dan jasa. Langkah-langkah dalam model slow yaitu yang pertama, menjelaskan bagaimana supply dan demand barang menentukan akumulasi modal. Selanjutnya, asumsi ke labor force dan teknologi. Selanjutnya ke fixed. Selanjutnya, bicara beberapa besar output diproduksi dan bagaimana alokasinya dalam alternatif penggunaan. Yang kedua, supply goods based on production function. Model ini mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki pengembalian skala konstan atau CRTS. Baiklah, kita masuk kepada akumulasi modal. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara modal per pekerja atau K dan output per pekerja atau Y yang ditulis sebagai Y sama dengan F atau K. Semakin besar modal per pekerja, maka output per pekerja juga meningkat. Namun, peningkatan tersebut semakin lama semakin kecil. Ini disebut sebagai penurunan produk marginal modal atau diminishing marginal product of capital. Contohnya, jika seorang petani memiliki satu mesin produksi meningkat banyak, tetapi ketika ia menambah mesin kedua, kenaikan produksinya tidak sebesar sebelumnya. Yang artinya, tambahan modal tetap meningkatkan output, tetapi dengan tambahan yang semakin kecil. Baiklah, kita masuk kepada pertumbuhan persediaan barang. Persediaan modal determinan output perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dinyatakan investasi per pekerja I sama dengan SY. Dengan mengganti fungsi produksi untuk Y, kita bisa menunjukkan investasi per pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal per pekerja. I sama dengan SF atau K. Gambar menunjukkan bagaimana untuk setiap nilai K, jumlah output ditentukan oleh fungsi produksi F atau K dan alokasi output itu di antara konsumsi dan tabungan ditentukan oleh tingkat tabungan S.
Tingkat tabungan S menentukan alokasi output di antara konsumsi dan investasi. Untuk tingkat modal K, output adalah F atau K, investasi adalah SF atau K, dan konsumsi adalah F atau K sama dengan SF atau K. Baiklah, slide berikutnya yaitu kondisi mapan. Jika perekonomian berada dalam tingkat persediaan modal, maka persediaan modal tidak akan berubah karena dua kekuatan investasi dan depresiasi beraksi di dalamnya secara seimbang, yaitu pada K atau K sama dengan 0, sehingga persediaan modal K dan output F atau K dalam kondisi mapan sepanjang waktu atau tidak tumbuh dan menyusut. Karena itu, kita menyebut K sebagai tingkat modal pada kondisi mapan atau steady state level of capital. Kondisi mapan ini signifikan karena dua alasan. Seperti kita lihat, perekonomian pada kondisi mapan akan tetap stabil. Tingkat modal kondisi mapan adalah tingkat di mana investasi sama dengan depresiasi yang menunjukkan bahwa jumlah modal tidak akan berubah sepanjang waktu. Di bawah K, investasi melebihi depresiasi sehingga persediaan modal tumbuh. Di atas K, investasi kurang dari depresiasi sehingga persediaan modal menyusut. Baiklah, slide selanjutnya. Tingkat modal kaidah emas. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi tersebut disebut tingkat modal kaidah emas atau Golden Rule Level of Capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C tambah I, dan disusun ulang C sama dengan Y dikurang 1. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F atau K, di mana K adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi K. Mensubstitusi F atau K untuk Y dan SK, dan untuk I. Konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan yaitu C sama dengan FK dikurang SR. Baiklah, slide selanjutnya. Konsumsi pada kondisi mapan. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Dalam kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Karena itu, konsumsi kondisi mapan adalah perbedaan antara output F atau K dan depresiasi SK. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinyatakan dalam K emas dan konsumsi kaidah emas dinyatakan dengan C emas. Baiklah, slide selanjutnya. Pertumbuhan populasi. Model selalu dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model selau untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model. Kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Baiklah, slide selanjutnya. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti depresiasi pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan per pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan S adalah tingkat depresiasi, maka S ditambah N atau K adalah
investasi impas atau break-even investment. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal agar pekerja konstan, agar perekonomian ada di kondisi mapan. Investasi SFK harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi, atau S tambah NK. Ini adalah ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Slide selanjutnya yaitu dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, model slow memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan lebih rendah. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari K1 ke K2. Selanjutnya, poin-poin akhir tentang tabungan. Dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian KY. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal, dan semakin tinggi tingkat Y. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Kesimpulan, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini, dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, tingkat tabungan, dan pertumbuhan penduduk. Tingkat tabungan memengaruhi besarnya output pada kondisi mapan atau steady state, tetapi tidak menciptakan pertumbuhan per kapita yang berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung menurunkan output per pekerja. Untuk memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan, diperlukan tingkat tabungan optimal yang disebut kaidah emas atau golden rule. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.